Al-Quran, dengan bersedekah, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi Nabi memperingati hari kelahirannya satu kali dalam seminggu. Kita memperingati maulid Nabi ya minimal satu kali setahun. Ini satu. Yang kedua, ternyata Nabi juga memperhatikan kaitan waktu dengan peristiwa-peristiwa besar keagamaan. Pada bulan Muharram yang lalu kita masih ingat kita puasa Asyura. Tanggal berapa itu puasa Asyura? Tanggal 10 Muharram. Riwayatnya menjelaskan ketika Nabi berada di Madinah menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, kan beliau bertanya, untuk apa kalian berpuasa hari ini? Mereka mengatakan, hari ini adalah hari kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Kami berpuasa untuk memperingati peristiwa tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Karena Nabi mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak dan lebih pantas terhadap Nabi Musa daripada kalian. Coba lihat komentar ulama kita. Puasa Asyura ini dilakukan untuk memperingati peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Musa. Nabi yang suruh. Kalau peristiwa Nabi Musa saja diperingati oleh Nabi, mengapa peristiwa yang berkaitan dengan Rasulullah sendiri kita tidak peringati? Saya kira jauh lebih layak itu diperingati yang berkaitan dengan Nabi kita ini dibandingkan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, ini kita lakukan karena ekspresi kegembiraan, mengingat hari kelahiran Rasulullah. Karena kalau tidak ada kelahiran, tidak ada yang lain, Pak. Karena semua bermula dari sini. Itulah mungkin peristiwa maulid ini kalau diperingati selalu ada telur. Karena awal kehidupan dari situ. Iya. Dalam sebuah riwayat hadis Bukhari dijelaskan, Abu Lahab yang sudah jelas-jelas dilaknat dalam Al-Quran, tabat siada abi lahabi watab. Dalam riwayat itu dijelaskan mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin. Mengapa diringankan siksanya pada hari Senin? Karena dulu ketika Nabi lahir dia bergembira. Karena kegembiraannya itulah terhadap kelahiran Rasulullah itu diberikan berkah dalam tanda petik, diringankan siksanya. Hadis ini banyak dikomentari oleh para ulama, termasuk Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi mengatakan, kalau seorang kafir saja mendapatkan berkah dari kegembiraannya terhadap kelahiran Nabi, bagaimana dengan seorang muslim yang bergembira sepanjang tahun terhadap kelahiran Nabinya? Apa tidak mendapatkan berkah yang lebih banyak? Dan yang keempat, masih sambungan ini, dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk bergembira kalau mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, hendak kelegaan karunia dan rahmat Allah itu mereka bergembira. Sementara rahmat yang terbesar yang diterima alam raya ini dan termasuk kita, yang mana itu rahmat yang terbesar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu adalah rahmat terbesar dan Allah memerintahkan kita untuk bergembira ketika menerima rahmat itu. Yang kelima, yang terakhir nih, yang khusus, nanti lebihnya nanti baca sendiri. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, Muhammad, kami ceritakan kisah-kisah nabi dan rasul terdahulu kepadamu, itu tujuannya untuk menguatkan hatimu. Bayangkan, coba perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja masih perlu dikuatkan hatinya dengan mendengarkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Tentu saja kita lebih layak dikuatkan hati kita dengan mendengarkan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di mana kita dapat maulid? Ada juga teman mengatakan tidak usahlah bicara dalil, bicara logika saja. Apa hukumnya makan martabak? Sebelum diputuskan lihat dulu unsurnya.
Martabak terbuat dari apa? Tepung, telur, daun bawang. Biasa juga ada jamurnya. Martabak jamur. Kalau mau lihat hukumnya, lihat unsurnya. Tepung apa hukumnya? Halal. Daun bawang halal. Telur halal. Jamur halal. Halal, halal, halal. Kalau digabung jadi halal. Peringatan Maulid apa isinya? Pembacaan ayat suci Al-Quran, salawat, ceramah agama, doa, zikir. Kalau ini digabung, tidak ada semua dianjurkan itu. Oke, itu sekedar pengantar saja. Ini baru pengantarnya. Terus yang kedua, apakah Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa atau manusia luar biasa? Manusia luar biasa. Manusia biasa atau manusia luar biasa? Biasa. Manusia biasa. Sama dengan kita. Luar biasa kalau Peter Pan lagi. Kita lihat dulu. Di dalam Al-Quran dikatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya ini adalah al-bashar, manusia sama dengan kalian. Dari aspek al-bashar, manusia dari aspek biologis, Rasulullah itu sama dengan kita. Beliau dilahirkan, beliau butuh makan, butuh minum, beristri, pergi ke pasar. Dalam aspek al-bashar sama dengan kita. Tapi manusia dari aspek al-insan, dari aspek spiritual, kita berbeda dengan Nabi. Apa bedanya? Setidaknya ada dua. Yang pertama, Nabi menerima wahyu. Kita tidak menerima wahyu. Yang kedua, Rasulullah itu maksum. Apa itu maksum? Terpelihara dari dosa dan kesalahan. Kalau kita tidak. Rasulullah SAW, jangankan perbuatan, jangankan ucapan, sikap saja yang salah itu langsung ditegur oleh Allah, langsung diluruskan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang orang buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum yang datang kepada Nabi. Tapi waktu itu Nabi sedang menyampaikan risalah Islam kepada pembesar-pembesar Quraisy dengan harapan kalau para pembesar ini masuk Islam, ini yang ke bawah ini gampang semua masuk Islam. Datang orang buta mau bertanya tentang agama. Rasulullah kan merasa terganggu. Dan itu wajar, Pak. Wajar itu sebagai manusia. Coba perhatikan. Rasulullah itu tidak mengusir. Rasulullah tidak menegur. Hanya raut wajahnya yang berubah menjadi bermuka masam. Itu saja ditegur oleh Allah. Apalagi ucapan, apalagi perbuatan. Disinilah letak kesalahan kelompok ingkarus sunnah yang mengatakan cukuplah Al-Quran, tidak usah hadis Nabi. Kenapa tidak usah hadis Nabi? Karena dibilang hadis Nabi itu kan dari Nabi. Nabi itu manusia biasa, bisa benar bisa salah. Disinilah letak kesalahannya. Karena melihat Nabi itu hanya dari aspek al-basharnya saja, aspek biologisnya. Dia tidak melihat Nabi dari aspek spiritualitasnya, al-insaniyahnya itu. Saya masih ingat Andre Gorota, Kiai Haji Muhammad Nur almarhum. Beliau katakan begini, hadis dhaif sekalipun itu masih lebih tinggi derajatnya dibandingkan pendapat murni seorang profesor doktor. Kenapa dia bilang hadis dhaif lebih tinggi derajatnya? Karena hadis dhaif itu masih ada unsur wahyu di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu kalau berbicara bukan karena dorongan hawa nafsunya, tapi karena bimbingan wahyu dari Allah. Jadi hadis dhaif sekalipun masih ada unsur wahyu di dalamnya. Di sinilah letak kesalahan sebagian orang yang mengatakan jangan pakai hadis dhaif karena itu bukan dari Nabi. Salah. Hadis dhaif berbeda dengan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu, hadis palsu memang bukan dari Nabi, itu tidak boleh dipakai. Tapi kalau hadis dhaif itu dari Nabi itu. Cuma jaringan orang-orang yang dilewati informasi itu, di antara mereka ada yang lemah hafalan,
ada yang kurang kejujurannya sehingga derajat hadisnya turun. Tapi bukan berarti bukan dari Nabi, tetap dari Nabi. Makanya sampai sekarang Pak, saya kalau selesai salam, saya mengusap wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tangan ditempel di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Ini doa saya diajarkan oleh Adik Geruta. Saya terima langsung dari Adik Geruta, Gaji Muhammad Nur. Beliau mengatakan ini adalah obat stres. Jadi kalau ada orang sering sakit kepalanya gara-gara beban kehidupan, baca itu. Jadi setelah baca itu dia, insya Allah Allah akan hilangkan itu keresahan dan kegelisahannya. Ada mengatakan hadisnya dhaif Ustaz. Saya bilang biarlah dhaif, kau katakan dhaif, tapi saya terima hadis ini langsung dari seorang ulama hadis yang belajar di Mekah. Dan hadis dhaif boleh diamalkan Pak, untuk fadilah amal. Yang penting bukan dalil akidah dan menentukan halal haram, itu boleh dipakai. Jadi sampai sekarang saya masih pakai itu. Ya, itu tadi. Rasulullah itu maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Cuma memang nanti ketika membahas tentang sunnah Nabi, disinilah pentingnya kita mengikuti pendapat para ulama yang ahli di bidang itu. Karena apapun kalau bukan ahlinya berbahaya. Saya tanya mahasiswa saya, ada ajakan pergi rekreasi ke Tator gratis, mau ikut? Mau Pak, mau. Tapi masalahnya ini supirnya baru belajar. Gimana, mau ikut? Enggak Pak, enggak. Kenapa enggak mau ikut? Pak, bahaya Pak, setor nyawa kita jalanan ke Tator belok-belok di pinggir gunung, baru supir baru belajar. Tapi nomor Pak Mari. Saya bilang coba lihat, urusan dunia saja kamu tidak mau ikut kalau bukan ahlinya, apalagi urusan akhirat. Kalau di dunia kita salah mengikuti orang, misalnya tadi supirnya baru belajar kemudian kecelakaannya, sudah mati habis perkara sampai di situ. Tapi kalau kita mengikuti orang terus salah ikut, di akhirat kita tidak bisa mengatakan ya Allah saya cuma ikut-ikutan saja. Tidak bisa, tanggung jawab sendiri. Karena pertanggungjawaban di akhirat itu bukan tanggung jawab kolektif, tapi tanggung jawab individu. Satu orang ditanya. Tidak bisa saya mengatakan hanya ikut-ikutan saja. Nah kalau nyangkut di neraka, satu harinya di sana ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Itu satu hari di sana sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian di dunia. Baik. Makanya saya katakan dalam urusan ini ikuti saja para ulama yang memang ahli di bidang itu. Apa contohnya? Tentang masalah ibadah Pak, saya sering sekali mendapatkan orang yang baru bisa membaca buku terjemahan terus menyalahkan Imam Syafi'i. Sudah dari mana ini ilmunya nih? Imam Syafi'i yang melahirkan ilmu usul fikih, yang melahirkan metodologi hukum Islam, disalahkan. Nah coba ada ucapan Imam Syafi'i yang sering disalahpahami. Apa kata beliau? Idza kanal haditsu sahih fa huwa mazhabi. Jika hadisnya sahih, maka itu adalah mazhabku. Jadi dia mengatakan, ini Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau hadisnya sahih, ambil dan buang pendapatku. Ini kesalahpahaman. Saya perlu ingatkan, kalau yang punya kuota nanti buka sendiri di internet, judulnya Mengapa Imam Mazhab tidak menggunakan hadis Bukhari Muslim. Mengapa Imam Mazhab tidak menggunakan hadis Bukhari Muslim, padahal Bukhari Muslim hadis nomor 1? Jawabannya sederhana, karena Imam Syafi'i lebih dulu lahir daripada Imam Bukhari dan Muslim. Jelas dia tidak pakai itu karena dia lebih dulu lahir. Dan perlu diketahui Imam Bukhari dan Imam Muslim saja itu bermazhab Syafi'i. Kenapa dia tidak gunakan hafalan hadisnya untuk praktek kehidupan dalam beragama? Kenapa harus ikuti pendapat mazhab? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim sadar untuk melahirkan keputusan hukum yang kita sebut dengan istinbat hukum tidak cukup dengan hadis. Kesahihan hadis itu hanya satu langkah dari 23 langkah istinbat hukum. Nah sekarang banyak orang Pak berani sekali mengeluarkan hukum haram, bid'ah, musyrik, kafir. Padahal ada 23 langkah yang harus dikuasai
untuk melahirkan keputusan hukum. Salah satunya hanya